Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Teori Sosiologi dan Humaniora. Di sini, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai teori labeling. Ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, definisi teori labeling. Yang kedua, akar sejarah teori. Yang ketiga, tokoh yang mencetuskan teori. Dan yang terakhir, contoh dalam masyarakat. Pembahasan pertama yaitu definisi teori labeling. Definisi teori labeling merupakan salah satu pendekatan dalam sosiologi yang fokusnya bukan pada perilaku itu sendiri, melainkan bagaimana masyarakat memberikan label atau cap pada individu maupun kelompok. Nah, label ini bisa mempengaruhi perilaku dan identitas orang yang diberi cap. Jadi menurut teori ini, penyimpangan sosial itu lebih dilihat dari reaksi masyarakat terhadap suatu tindakan, bukan dari tindakan secara murni. Selanjutnya, kalau kita sederhanakan, seseorang dianggap menyimpang bukan hanya karena perbuatannya, tapi juga karena adanya label yang diberikan oleh masyarakat atau otoritas. Proses pemberian label ini bisa mengubah cara orang memandang dirinya sendiri, dan itu berpengaruh pada perilaku mereka ke depan. Jadi kalau seseorang terus-menerus dicap negatif, besar kemungkinan dia akan benar-benar membentuk perilaku sesuai dengan cap itu. Pembahasan selanjutnya yaitu akar sejarah teori. Kalau kita lihat akar sejarahnya, teori labeling ini sebenarnya berangkat dari interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer. Fokusnya adalah bagaimana makna sosial terbentuk melalui interaksi sehari-hari. Nah, kemudian Howard Becker mengadaptasi pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku menyimpang. Becker menegaskan bahwa suatu tindakan itu tidak otomatis menyimpang, melainkan dianggap menyimpang hanya ketika masyarakat memberikan label seperti itu. Artinya, perilaku yang sama bisa dipandang normal dalam satu konteks, tapi bisa dianggap menyimpang dalam konteks lain. Pemikiran ini kemudian diperkuat oleh Edwin Lemert lewat konsep penyimpangan primer dan sekunder. Penyimpangan primer itu adalah pelanggaran kecil yang mungkin tidak terlalu berdampak, misalnya pelanggaran aturan ringan. Tapi ketika masyarakat memberikan label negatif dan individu mulai menerima label itu sebagai bagian dari identitas dirinya, maka muncullah yang disebut penyimpangan sekunder. Di tahap ini, perilaku menyimpang menjadi lebih serius karena orang tersebut merasa sudah memang seperti itu. Tuh, pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillah. Kemudian tokoh yang mencetuskan teori. Tokoh yang mencetuskan teori labeling ada dua yang terkenal, yaitu yang pertama Howard S. Becker atau yang punya nama lengkap Howard Saul Becker, 18 April 1928 sampai 16 Agustus 2023, adalah seorang sosiolog Amerika atau profesor sosiolog Amerika yang mengajar di Universitas Northwestern, yang dikenal karena penelitiannya tentang pekerjaan, pendidikan, penyimpangan, dan juga seni. Teori labeling Becker menjelaskan bagaimana label sosial membentuk identitas dan perilaku, memberikan wawasan tentang konstruksi sosial penyimpangan, berpotensi untuk merancang kebijakan sosial yang lebih inklusif dan juga adil. Kemudian tokoh yang kedua ada Edwin M. Lemert atau yang punya lengkap Edwin McCarthy Lemert, 8 Mei 1912 sampai 10 November 1996, adalah seorang profesor sosiologi di Universitas California. Dia yang memperkenalkan konsep primary deviance atau penyimpangan awal yang belum berlabel, dan secondary deviance atau penyimpangan sosial atau penyimpangan lanjutan akibat label dari masyarakat. Kemudian contoh dalam masyarakat. Teori labeling bisa diterapkan dalam berbagai konteks sosial. Beberapa contoh labeling yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama, anak-anak di sekolah. Anak yang diberi label sebagai nakal atau lambat belajar cenderung menerima label tersebut sebagai bagian dari identitas mereka. Akibatnya,
Mereka mungkin berperilaku sesuai dengan ekspektasi negatif yang terkait dengan label tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi akademik dan juga hubungan sosial mereka. Kemudian yang kedua, pekerja atau mantan napi. Label seperti kriminal yang diberikan kepada para mantan napi atau narapidana dapat menyebabkan diskriminasi dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Label ini menciptakan stigma sosial yang menghalangi reintegrasi atau masa pemulihan mereka ke dalam masyarakat, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya mereka kembali melakukan kejahatan atau tindak kriminal. Kemudian yang ketiga, ada kesehatan mental. Individu atau seseorang yang diberi label sebagai gila atau berbahaya karena memiliki masalah kesehatan mental sering menghadapi stigma sosial yang dapat memperburuk kondisi mereka. Mereka mungkin merasa terisolasi dan sulit mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk penyembuhan mereka, sehingga bukannya sembuh tapi malah tambah nemen. Kemudian yang terakhir kami tambahkan yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu teori labeling menekankan bahwa penyimpangan bukan semata-mata dari perilaku, melainkan juga dari label yang diberikan oleh masyarakat. Label tersebut dapat memengaruhi identitas dan juga perilaku individu atau seseorang. Konsep ini menunjukkan pentingnya memahami dampak stigma sosial terhadap pendidikan, pekerjaan maupun kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih.